Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Yu saya, senior saya, guru saya, Ibu Camat Tambak, sama ya kayak gangguan teknis bentar. Saya izin berdiri nggih, Bang nggih? Nggih. Yang kami hormati Pak Dan Ramil Tambak, Pak Kapolsek atau yang mewakili. Yang kami hormati penjabat Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, dan Ketua BPD serta anggotanya, engkang kawula bektini, sesepuh bini sepuh, kakine, ninine, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, atas izinnya kita bisa bermesraan, Pak. Saya sebut bermesraan karena kita nanti akan banyak berdiskusi, berdialog, terkait hal yang baru. Kenapa saya sebut baru? Karena Purwodadi desa pertama yang melaksanakan sosialisasi terkait pilkades antar waktu di Kabupaten Banyumas. Niki sing pertama, Pak. Jadi ke zaman ganu urung ana pilkades antar waktu nang Kabupaten Banyumas. Nek Purwodadi nanti melaksanakan misal di bulan Februari atau Maret, berarti Purwodadi sing pertama. Itu akan menjadi catatan sejarah untuk kita semua. Berhasil atau tidaknya itu akan dicatat oleh sejarah, Pak. Misal Purwodadi engko PAW sukses, wih Purwodadi PAW pertama sukses, lancar, langka apa-apa, jempol, Pak. Tapi engko nek anak apa-apa ya gue jadi catatan. PAW nang Purwodadi kok geger-geger tok, pasti kepriwe kan seperti itu. Kita kan tidak mau seperti itu nggih, Pak. Sholawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Ya langsung mawon, Pak, ini sudah siang. Pertama-tama kami mengucapkan salam, hormat, dan permohonan maaf dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas kami. Sedianya beliau yang akan rawuh pribadi, Pak. Tapi karena dinas kami merupakan dinas yang besar, tadi pagi beliau ditimbali Pak Bupati terkait dengan kemiskinan ekstrim. Jadi sekarang ada istilah baru namanya kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu nopo saya juga nggak tahu, Pak. Yang saya tahu di Banyumas ada kategori masyarakat yang dianggap benar-benar tidak bisa berdaya, jadi harus dibantu. Seperti itu. Dan sepertinya Purwodadi mboten nggih Pak PJ nggih? Mboten nggih. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih, Pak. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bu Camat, kemudian Forkompinjam, kepada pemerintah Desa Purwodadi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, Pak. Karena seharusnya kegiatan sosialisasi seperti ini kami kabupaten yang menyelenggarakan. Tapi kami baru saja melaksanakan pilkades serentak, Pak. Sekedar cerita, kami baru saja menyelenggarakan pilkades di 27 desa di 14 kecamatan. Nggih. Nek panjenengan nang ati mesti takon, ngapa kene ora sisa milu pilkades serentak? Kaya kowe ta luwih gampang, masyarakat bisa milih kabeh, luwih fair. Atus ngeten nggih, Pak? Bener, Pak? Ini saya jauh buka masker nggak apa-apa nggih. Justru kok pengap kok. Nggih. Dados ngeten, Pak. Nek jenengan takon kula secara pribadi, yang pengennya pilkades antar waktu apa pilkades serentak? Ya nyong serentak, ora ribet. Saya juga keinginannya Purwodadi diikutkan pilkades serentak, Pak. Dan keinginan itu bukan hanya bualan. Kenapa bukan hanya bualan? Kami pemerintah kabupaten sudah ke Kemendagri, Pak. Kami sudah ke Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang membuat aturan terkait pilkades. Kami mohon izin. Pak Dirjen waktu itu Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Pak Dirjen mohon izin. Banyumas ke ana 4 desa, waktu itu masih 4 desa, sekarang 6 desa. 4 desa yang kepala desane ada yang sedo,
ada yang nyuwun sewu masuk penjara. Itu nek nang aturannya kudu pilkades antar waktu. Tapi kami mohon izin, berhubung tahun 2021 pilkades serentak, tak pelokna pilkades serentak sisan. Angsal napa mboten? Jawabannya napa, Pak? Boleh Mas, boleh. Syaratnya napa, Pak? Boleh. Undang-undangnya dirubah dikit kayak gitu. Berarti kan pada bae ora uli. Artinya kita sudah sama-sama berusaha, kita sudah sama-sama berikhtiar. Kita ingin bahwa pilkades di Purwodadi dilaksanakan dengan serentak. Tapi apa boleh kata aturan berkata lain, Pak? Aturan berkata lain. Permendagri 65 tahun 2017 mengamanatkan bahwa desa yang kepala desanya meninggal, bahasanya diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir dan sisa jabatannya lebih dari 1 tahun, maka diadakan pilkades antar waktu. Oke, diadakan pilkades antar waktu. Terus nanti ada yang tanya lagi, Purwodadi ket 2019 wis kosong, ngapa tekan siki urung anak? Perbuknya lebih digawe, Pak. Perbuknya baru dibuat. Saya masuk di bidang bina pemerintahan desa bulan Maret 2021. Dan PR pertama yang disampaikan oleh Pak Bupati adalah perbuk ini. Di bulan Oktober ada aspirasi masyarakat ke Pak Bupati bahwa PAW harus segera dilaksanakan di beberapa desa. Dan kami ditagih November perbuknya harus selesai. Perbuk ini ditetapkan tanggal 27 November kalau tidak salah. 23 ya Pak ya, 23 November. Jadi perbuk ini disusun dalam waktu hanya sekitar 8 atau 9 bulan, Pak. Apakah produk hukum ini sempurna? Tidak, Pak. Saya yakin tidak sempurna. Tapi lebih baik ada acuan kita untuk melaksanakan sesuatu daripada tidak ada. Okay. Dengan adanya perbuk ini, Purwodadi sudah bisa melaksanakan pilkades antar waktu nanti. Dan pelaksananya seperti apa? Mari kita bahas sama-sama. Mari kita bahas sama-sama. Kita langsung saja ke materi Pak, karena sudah siang nggih. Oke, saya nggak tahu desa menyediakan makan siang apa pembuatan, nanti kan kasihan panjenengan wis ketabrak makan siang urung bubar ya gue. Jadi dasar hukum pelaksanaan pilkades antar waktu yang pertama Undang-Undang Desa, Pak. Di Undang-Undang Desa sudah ada amanat terkait pilkades antar waktu. Kemudian PP 43. PP 43 sendiri sudah dirubah 2 kali, terakhir dengan PP 11 tahun 2019. Kemudian Permendagri 112 sebagaimana telah diubah 2 kali juga, terakhir dengan Permendagri 72 tahun 2020. Dan yang pasti Perbuk 70 tahun 2021. Nggih, Perbuk 70 tahun 2021. Ini salah ke tahun 2021, kudune sing gawe sapa sih? Sing gawe ya aku dewek, Pak, salah ketik. Tapi yang benar Perbuk 70 tahun 2021, nggih. Lanjut, Mas. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kepala desa yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah. Oke. Jadi adanya Pak PJ di Desa Purwodadi itu ngarang-ngarang. Kabupaten orang-ngarang, Pak. Dan pasal ini boleh panjenengan cek di Permendagri 65 ada. Jadi memang di desa lain, bukan Purwodadi, ada teman-teman dari desa bertanya, ngapa sih jadi PJ ini udah sekdes baik? Sekdes kan wong nyong dewek. Ngapa udah wong jabak udah PJ? Aturannya seperti itu. Bahwa PJ adalah PNS yang diangkat oleh Bupati. Sedangkan sekretaris desa bukan perangkat. Bukan pegawai negeri sipil. Begitu nggih? Jadi Pak PJ ada di sini itu legal karena aturannya ada. Kemudian yang kedua, musyawarah desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan. Berarti biar kan 2019 bulan Mei apa Juni Pak Kades dilantik, nggih. Bulan Agustus sedo. Tudune bulan November dilaksanakan pilkades antar waktu. Tapi kenapa aturannya urung ana, Pak? Aturannya urung ana. Seperti itu. Jadi ketika aturan ini lahir dan ada desa yang belum melaksanakan pilkades antar waktu, maka ketentuan 6 bulan ini diganti. Ketentuan 6 bulan ini diganti dari yang tadinya semenjak kepala desa diberhentikan atau semenjak Pak Kades itu diganti menjadi dari Perbuk ini ditetapkan dan diundangkan. Perbuk ini diundangkan 23 November. Maka Desa Purwodadi harus melaksanakan pilkades antar waktu paling lambat hitungan kotornya 23 Mei tahun 2022.
apa saja yang harus kita persiapkan nanti, Pak. Oke. Saya paham aten-atennya panjenengan. Meskipun Pak PJ dari kecamatan mensupport, tapi priwe-priwe wong jenenge desa pengen duwe lurah dewek. Betul nggih? Saya paham, cuma kita harus tetap berpegang pada aturan, Pak. Kita harus berpegang pada aturan. Nanti caranya seperti apa ada. Masa jabatan kades yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Artinya masa jabatan yang terpilih dalam musyawarah desa pilkades antar waktu nanti sampai dengan 23 Mei atau Juni 2025, Pak. Menyelesaikan masa jabatan kepala desa yang lama. Okay. Dan di 2025 kita melaksanakan pilkades serentak lagi. Jadi masa jabatannya tidak 6 tahun. Kalau kepala desa yang dipilih secara langsung oleh panjenengan, oleh masyarakat, masa jabatannya 6 tahun. Sedangkan kepala desa yang dipilih berdasarkan musyawarah antar desa, masa jabatannya sisa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Ini sudah ada yang berminat, Pak? Sudah ada ya? Aparat nyalon kabeh. Nek nyong nyalon kira-kira ada yang milih orang ya? Enggak, Pak, bercanda. Lanjut, Mas. Nah, tahapannya sederhana, Pak. Tahapan pilkades antar waktu sederhana, tidak sepanjang tahapan pilkades serentak. Karena sebenarnya secara filosofis, secara filosofis apa ya? Aten-atene kenapa pilkades antar waktu harus ada? Nek jarene wong Kemendagri kowe untuk menghemat anggaran, Pak. Nggih, untuk menghemat anggaran. Kita dalam melaksanakan pilkades serentak satu desa estimasi anggarannya 150 juta, Pak. Satu desa ketika kita melaksanakan pilkades serentak estimasi anggarannya 150 juta. Kemarin kali 27 berapa miliar anggaran kita hanya untuk melaksanakan pilkades serentak. Nek Purwodadi di pilkades serentak maning ya 150 juta maning. Mubah, tapi nek pilkades antar waktu tidak. Anggarannya akan lebih minim, lebih ringan. Berapa nanti kita estimasikan bersama-sama. Kemudian tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga pelaporan. Lanjut, Mas. Nah, tahap persiapan meliputi pembentukan panitia, pengumuman dan pendaftaran bakal calon dan seleksi. Di sini juga di tahap persiapan ada satu tahapan yang tidak disebutkan di Perbuk. Pemilihan delegasi atau siapa saja yang berhak mengikuti musyawarah desa. Okay. Ini yang paling sensitif, Pak. Kenapa aturan pilkades antar waktu tidak dibuat semenjak tahun 2017? Semenjak tahun 2017 memang aturan ini belum dibuat. Karena berdasarkan kajian, benar yang dikatakan Pak PJ, akan lebih riskan untuk memilih siapa-siapa saja yang berhak mengikuti musyawarah antar desa, pemilihan kepala desa antar waktu. Karena nanti panjenengan-panjenengan yang dipilih itu mempunyai hak suara, Pak. Oke, mempunyai hak suara. Tapi ini ada tapinya. Tapi kami konsep di Perbub ini supaya seluruh masyarakat ikut berperan meskipun tidak secara langsung. Jadi nanti pemilihan delegasi yang ikut musyawarah desa untuk memilih kades itu dimulai dari musyawarah RW. Musyawarah RW ini berdasarkan musyawarah RT. Dan siapa yang ikut musyawarah RT? Idealnya seluruh masyarakat di wilayah RT itu. Tadi saya dengar Pak PJ Kades menyampaikan, misal di RT itu ada 44 kakak, yang 44 kakak itu diundang semua. Berhubung nanti tidak hadir ya tidak apa-apa. Yang penting kewajiban pengurus RT sudah menyampaikan atau mengundang. Dan hasil musyawarah RT itu nanti dituangkan dalam berita acara. Misal asmane sinten nggih, Pak? Misal Pak Saimin, musyawarah RT telu. Iki Pak Saimin sing tokoh masyarakat perwakilan dewek, tokoh agama perwakilan dewek Pak Saimin ya. Deweke kan sing ngurusi langgar, ngurusi musola. Sepakat apa ora? Sepakat. Ana sing ora sepakat, tidak ada interupsi. Berarti berita acara Pak Saimin, Ibu. Tapi ketika sepakat apa ora? Ana sing jawab sepakat, ana sing ora. Berarti kita voting. Oke, di musyawarah RT itu kita voting. Yang sepakat berapa, yang tidak berapa. Atau calon lain siapa kira-kira yang mau mencalonkan diri. Seperti itu. Ini teknisnya saya yakin panjenengan semua sudah sering melaksanakan ini sebenarnya. Dalam konteks yang lain. Lanjut dulu, Mas. Nah ini.
BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan. Ini tidak berlaku karena 15 hari itu sudah lewat. Tapi kita ada surat edaran. Oke. Jadi BPD, nih Pak, BPD wajib menginformasikan secara tertulis kepada bupati maksimal 7 hari sebelum pembentukan panitia. Jadi misal panjenengan arep bentuk panitia di Januari. Kalau saran saya meskipun nanti musyawarahnya di bulan Maret, panitia dibentuk bulan Januari pun tidak masalah. Karena nanti ada rentang waktu untuk proses ini. Januari misal bentuk panitia BPD kita tanggal apik Senin Kliwon tanggal 15 Januari lah yang bentuk panitia. Berarti tanggal 7 Januarinya maksimal BPD sudah harus menyurati bupati. Bupati wajib balas apa ora? Tidak, Pak. Surat itu sebagai dasar nanti bupati mengkoordinasikan kabupaten terkait pengamanan. Kan tidak mungkin kita bebankan semuanya kepada Pak Danramil, Pak Kapolsek. Kita harus koordinasi dengan Kodim, dengan Polres dan sebagainya. Berdasarkan surat itu. Tapi proses di desa tetap jalan. Setelah BPD membentuk panitia-panitianya 7-11 orang, Pak. Dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat. Siapa yang ditetapkan jadi panitia, unsur perangkat desa jelas tidak punya hak suara. Unsur masyarakat yang ditetapkan sebagai panitia berarti dia gugur. Tidak boleh mengajukan diri sebagai delegasi yang mempunyai hak suara. Jadi panitia tidak mempunyai hak suara. Ini harus digarisbawahi. 7-11 orang sesuai dengan tugas dan kemampuan keuangan desa. Kemudian yang ketiga, panitia pemilihan bertanggung jawab pada pimpinan BPD. Jadi musyawarah desa pilkada antar waktu itu hajatnya BPD, bukan Pak PJ. Pak PJ itu hanya wasit, Pak. Tapi yang mempunyai hajat BPD. Panitia bertanggung jawab kepada ketua BPD dan BPD. Kemudian panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban anggaran APBD kepada penjabat. Nah, anggaran duit itu yang tanggung jawab kan pemerintah eksekutif. Penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 hari. Itu paling lama. 5 hari disetujui ya nggak masalah, berarti ini sudah gugur. 5 hari disetujui berarti kita ke tahapan selanjutnya. Pemberian persetujuan, 30 hari juga. Misal 5 hari ya sudah. Ya, Pak. Ya, ini saya pesan kepada Pak PJ dan Pak BPD. Di anggaran 2022 ini kan sudah pembahasan. Jangan sampai anggaran itu terlewat. Besarannya berapa, monggo jenengan berhitung. Jadi tahapan 30 hari ini paling lama, Pak. Kalau kita ngikuti ini berarti kan 2 bulan sendiri kita cuma muter-muter anggaran. Tapi bisa kita sederhanakan, misal 5 hari pengajuan anggaran, kemudian Pak PJ Kades ngitung, mengkoreksi 5 dina, disetujui ya sudah, berarti cuma butuh waktu 10 hari. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ketika anggaran sudah disetujui, maka BPD mulai pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia. Misal ini tanggal berapa sekarang ya? 27. Enggak, taruhlah tanggal 1. Tanggal 1 Februari mulai pembukaan. Pembukaan pendaftaran. Maka tanggal 15 Februari pendaftaran itu dan pengumuman itu ditutup. Dalam jangka waktu 15 hari itu, ngumumna sekaligus daftar, Pak. Desa ngumumna calon-calon sing wis maca pengumuman gue sekaligus daftar. Kemudian panitia meneliti kelengkapan administrasi dalam jangka waktu 7 hari. Tanggal 15 Februari misal pengumuman dan pendaftaran ditutup, dalam jangka waktu 7 hari panitia memverifikasi kelengkapan dari para calon. Kelengkapan ini apa mawon nanti ada. Nah ini, bakal calon kepala desa antar waktu harus memenuhi persyaratan WNI jelas, bertawak pada Tuhan Yang Maha Esa jelas, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila jelas. Ini nanti dituangkan dalam surat pernyataan pribadi. Jadi yang bersangkutan misal Galih, nyong arep daftar jadi calon kepala desa antar waktu desa Purwodadi. Saya buat surat pernyataan bahwa saya merupakan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memegang teguh dan mengamalkan Pancasila bla 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 sampai akhir, tanda tangan materi 10.000. Kemudian lanjut, Mas. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat. Pak KC, SMP, SLTP bisa. Kemudian apa ya, nek MTS apa MI nek anu? MTS bisa. Yang penting SMP atau sederajat. Kalau sini kan daerah santri ya kayak MTS dia. Kemudian
mengisi daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup berarti kan tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan sebagainya. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar, Pak. Kita tidak batasi usia maksimal. Kita batasi di usia paling rendah, 25 tahun. Kemudian bersedia dicalonkan menjadi kepala desa. Ini juga dibuat pernyataan pribadi bahwa yang bersangkutan bersedia dicalonkan sebagai kepala desa. Selanjutnya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Oke. Tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana, mengumumkan secara jujur. Artinya begini, saya misal pernah dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atau 6 tahun. Saya sudah selesai, keluar, Pak, keluar dari penjara. 5 tahun berikutnya atau 6 tahun berikutnya saya mau mencalonkan diri, itu boleh. Asal mengumumkan secara terbuka. Entah itu di surat kabar, entah itu di media sosial, entah itu pengumuman terbuka di desa, bahwa saya pernah di penjara 5 tahun. Itu harus mengumumkan, itu boleh. Kemudian berbadan sehat. Berbadan sehat berarti harus ada surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit pemerintah. Yang bisa rumah sakit Banyumas, Pak. Kalau puskesmas tidak bisa, karena mereka tidak bisa ngecek kesehatan rohaninya. Dan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak. Ini harus dicermati. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 kali. Khususnya untuk pendaftar dari luar. Mbok-mbok anak sing daftar sekan Jaba Purwodadi, Pak. Oleh apa ora sih wong Jaba daftar nang kene? Boleh. Itu pemerintah desa atau panitia nanti bisa minta ke kabupaten untuk menerangkan, untuk menguatkan. Mbok-mbok mengene ngakune urung tahu jebule dheweke wis tau dadi kades pirang periode nang tempat lain. Jenengan angel ngeceke, minta tolong ke kabupaten. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada seleksi pernyataan administrasi bakal calon. Tadi itu calon kades antar waktu minimal 2 maksimal 3 nggih, Pak. Jadi ketika yang daftar cuma 1, PAW batal. Nanti ada masa perpanjangan pendaftaran, sampai masa perpanjangan pendaftaran tidak ada yang daftar, batal sampai batas waktu yang nanti ditentukan lebih lanjut. Kalau lebih dari 3, kaya-kayane nang kene sing menarik lebih dari 3. Iki kaya ngapa? Nah, kalau sekan telu. Yang pertama, tes tertulis dilaksanakan oleh panitia. Nggih. Kena kalau sekan telu. Saya daftar 5 tes tertulis. Dalam hal perolehan hasil tes tertulis menentukan 3 besar terdapat nilai yang sama, dilakukan penilaian terhadap pengabdian di desa dan tingkat pendidikan. Ini nanti. Lanjut dulu, Mas. Nah, kita bicara tes tertulis dulu. Tes tertulis dilaksanakan oleh panitia pemilihan. Soalnya 100, nggih. Soalnya 100 pilihan ganda waktunya 60 menit. Materi tes tertulis, wawasan kebangsaan, matematika, dan wawasan daerahan dengan tingkat materi paling sedikit materi SLTP. Oke. Paling sedikit itu artinya paling rendah, SLTP. Dan yang membuat soal siapa? Bersumber dari panitia pemilihan. Ini beda dengan penjaringan perangkat. Ketika penjaringan perangkat, desa boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Tapi ketika pilkades antar waktu, sing gawe soalnya kudu panitia pemilihan. Jadi nanti Pak BPD mohon dicermati ketika pemilihan panitia, itu kualifikasi atau kompetensi panitianya harus dicermati. Nah, bisa ya anak yang kayak guru apa perangkat desa yang wawasannya luas itu jadikan panitia. Untuk ini seksi seleksi tertulis. Karena saya rasa di Purwodadi kayaknya sing daftar luwih saka 3. Prediksi ini sih prediksi, wajah-wajahnya mengiyakan sih, lebih dari 3. Lebang perkara sing daftar 10 kan repot. Lanjut, Mas. Back dulu. Oke. Bakal calon yang masuk 3 besar penilaian tertinggi dalam tes tertulis ditetapkan sebagai calon kepala desa. 3 besar, Pak. Misalnya nomor 3 karo nomor 4 imbang. Nah, nomor 3 karo nomor 4 imbang kepriwe? Nek nomor 1 karo nomor 2 imbang ya ora masalah. Nomor 2 karo nomor 3 imbang ora masalah.
Sing dadi masalah nomor 3, nomor 4, apa nomor 3, nomor 4, nomor 5 imbang. Bisa terjadi, bisa. Pilihan ganda sih sangat bisa terjadi. Yang kita lakukan adalah seleksi lanjutan. Seleksi lanjutan ini apa mas? Bukan mas? Pengabdian di desa pertama pak. Didasarkan pada pengabdian yang pernah. Yang pernah berarti yang lampau. Dan atau gue berarti dan lagi atau sedang dilakukan. Sengganu apa sih lagi dilakukan? Okay. Di desa yang bersangkutan nang Purwodadi. Berarti nek pendaftar sekan jaba wis tau dadi BPD 20 tahun nang desane ya ora kanggo. Tapi nek 20 tahun dadi BPD nang Purwodadi ya kanggo gawe. Nggih. Yang bersangkutan sebagai perangkat desa, anggota BPD dan atau keanggotaannya sebagai pengurus dalam lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan. Lembaga kemasyarakatan desa apa pemawan Pak? RT, RW, Posyandu, PKK, LPMD, Karang Taruna. Aturan terbaru itu. Atau lembaga kemasyarakatan desa lain yang dibentuk oleh desa setelah, saya katakan setelah aturan terkait Permendagri lembaga kemasyarakatan desa dibuat. Artinya begini, sebelum undang-undang desa mungkin ada Perdes LKD. Di situ ada lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang lain dari sekarang. Apakah itu berlaku? Yeah. Berlaku untuk pengabdian, Pak. Untuk pengabdian ini karena bahasanya pernah dan atau sedang itu berlaku. Tapi untuk pemilihan delegasi tidak berlaku. Yeah. Ada dua hal. Untuk pengabdian itu berlaku. Tetapi untuk pemilihan yang bersangkutan sebagai, karena gini, tokoh masyarakat yang boleh ikut dalam musyawarah desa adalah ketua lembaga kemasyarakatan desa. Itu harus disesuaikan dengan peraturan terbaru. Tapi kalau pengabdian, karena ini boleh surut, dia masih bisa berlaku. Ini dua hal yang berbeda ya. Nanti monggo ditanyakan kalau ini bingung. Kemudian penilaian dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang berarti penjabat kepala desa. Oke, berarti penjabat kepala desa. Masa pengabdian di atas 1 sampai 2 tahun, 1 dan seterusnya. Nilai maksimalnya next mas, kalau tidak salah 9. Oke. Jadi misal begini, saya pernah di Karang Taruna 5 tahun. Dan saat ini saya sedang menjadi ketua RT, sudah 3 tahun. Maka yang dinilai berapa tahun Pak? 8 tahun. Itu digabungkan. Tapi nak penggabungannya ngeluwi sanga, izinnya tetap sanga. Oke. Nah, akumulasi nilainya sudah lebih dari 9, nilainya tetap 9. Tapi kalau akumulasi nilainya belum 9, diakumulasikan. Seperti itu. Lanjut mas. Nah, kemudian penilaian ijazah. SMP, SMU, diploma 4, strata 3. Calon yang masuk 3 besar adalah akumulasi nilai dari 2 hal ini. Misal dedikasinya dia dapat 9, kemudian pendidikannya dia dapat 3, maka dia dapat 12. Musuhnya dedikasinya dapat 9, pendidikannya dapat 4, 13. Berarti yang masuk 3 besar adalah yang mendapat nilai 13. Jadi nilainya itu tidak dipisahkan, melainkan akumulasi. Ngeten nggih? Lanjut mas. Nah ini, nek kurang sekalurus yang memenuhi syarat, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 hari. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2, BPD menunda pelaksanaan musyawarah kepala desa antar waktu sampai batas waktu yang nanti ditetapkan oleh BPD. Oke. Jadi kami membuat aturan itu supaya bisa berlaku di seluruh wilayah Banyumas Pak. Mencoba seperti itu. Kami yakin ketentuan ini di Purwodadi tidak akan dipakai karena yang gerengseng-gerengsengnya yang pengen nyalon ya lumayan. Coba mbok-mbok engko tiba-tiba tekan titi mangsanir, titi rikala mongsone langkah sing nyalona ya kita pakai ketetapan ini, Pak. Karena ada desa lain yang seperti ini. Saya juga tidak tahu alasannya. Wis lah, engko dak melu pilkada serentak katanya 2020 bae. Ada desa yang seperti itu, Pak. Tapi kami harapkan ini kami harapkan pilkada antar waktu tetap dilaksanakan di tahun 2022. Seperti yang saya sampaikan tadi, Purwodadi menjadi pioner. Syukur-syukur menjadi pioner. Tapi pioner ya
harus aman, lancar, dan tertib. Nggih, pionir yang baik. Penetapan calon kades antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang ditetapkan dengan keputusan BPD, Pak. Jadi BPD menetapkan dan dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa. Ini bisa dua hal. Bisa desa melaksanakan musdes tersendiri hanya untuk pengesahan calon, atau ketika musyawarah sekaligus pemilihan, sebelum musyawarah pemilihan BPD ngumumna, sebelum musyawarah dimulai, izinkan kami membacakan surat keputusan BPD tentang penetapan bakal calon. Dan kami mohon pengesahan dari peserta musyawarah. Misalkan sah, baru dimulai. Kalau menurut saya cenderung dijadikan satu acara. Tergantung nanti tertib acaranya diatur seperti apa. Lanjut. Nah ini yang agak krusial adalah penentukan peserta musyawarah desa. Karena kan masyarakat pasti berpikir, milih kades kok dipilih-pilih, orang tayang milih kabeh. Tapi karena aturannya seperti itu, kami mencoba mengkonsep aturan seadil-adilnya, Pak. Kami mencoba seadil-adilnya. Ada kekurangan pasti ada. Yang pertama, tokoh masyarakat, Pak. Yang berhak memilih tokoh masyarakat. Ini desa sudah mulai bisa berhitung. Tokoh masyarakat terdiri dari para ketua lembaga kemasyarakatan desa. Seluruh ketua RT, seluruh ketua RW, ketua Karang Taruna, ketua tim penggerak PKK desa. Saat ini ketuanya sinten nggih? Bojone Sekdes apa bojone PJ? Bojone Sekdes, berarti dia yang berhak. Ketua Posyandu, Pokjanal Posyandu ada berapa di desa ketuanya itu? Nah itu, terus ketua LPMD, masih ada LPMD kan nggih Pak? Itu yang berhak. Dan suaranya tidak boleh didelegasikan Pak, karena bahasanya sudah limitatif, bahasa aturan limitatif itu sudah diikat ketua. Kalau dia berhalangan tidak bisa hadir, maka suaranya kita anggap hangus. Oke, suaranya kita anggap hangus. Dan yang kedua, tokoh adat merupakan ketua kelompok masyarakat adat yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Seingat saya Purwodadi tidak ada kelompok adat yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Di Banyumas baru ada 6, seperti Bonokling, di Pekuncen Jatilawang, Cikakak di Wangon dan seterusnya. Purwodadi tidak ada. Jadi ketentuan ini di Purwodadi tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, tokoh agama. Ini kami nyusun ini susah Pak, tokoh agama. Tadinya mau kita ambilkan, ya sudah NU 1, Muhammadiyah 1. Yang non muslim gimana, yang percayaan gimana? Ya sudah, NU 1, Muhammadiyah 1, agama lain 1. Apakah itu fair? Misal muslim mewakili 1000 orang, non muslim hanya mewakili 2 orang. Kami rubah lagi, ya sudah kita bikin seperti ini. Tokoh agama terdiri dari pemuka agama yang diambilkan dari tiap RW masing-masing 1 orang, Pak. Se-RW 1 orang. Okay. Di mana mekanisme penentuan tokoh agama yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui musyawarah tingkat RW yang dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara serta dilengkapi dengan daftar hadir. Okay. Jadi penentuan tokoh agama itu dengan musyawarah RW. Siapa yang berhak ikut musyawarah RW? Perwakilan dari RT, ketua dan pengurus RT serta masing-masing RT membawa 2 orang masyarakat. Dan perwakilan ini ditentukan dalam musyawarah RT nantinya. Oke. Seperti itu. Lanjut. Tokoh pendidikan mekanismenya sama Pak. Mekanismenya melalui musyawarah RW, termasuk kelompok perempuan. Lanjut Mas. Nah, tapi mungkin tinggal klasifikasinya nanti yang akan lebih lebih dispesifikasikan di tatib. Jadi misal siapa yang akan kita sebut tokoh agama? Misal siapa yang akan kita sebut tokoh agama? Misalnya guru ngaji, orang-orang yang biasa ngimami di masjid, orang-orang yang biasa ndongani mereti desa dan sebagainya. Itu monggo berdasarkan kearifan lokal desa. Di tatib dibunyikan, nanti tinggal dari masing-masing RT memilih perwakilan-perwakilan itu yang ikut musyawarah di RW. Masing-masing RW kan sebenarnya, saya yakin sebenarnya di tempat jenengan sudah ada angan-angan. Tokoh agama nang RW kene ya Pak Kiye lah. Nang RW kene ya Pak Kiye. Misal di situ ada 3 orang, nah kita tinggal memilih dari 3 orang itu siapa yang mau kita pilih. Seperti itu. Di
musyawarah RW itu sama. Arep mufakat apa arep voting? Monggo. Nek mufakat lah wis lah. Kayak nangkene ya Pak kaji dulu misal, wis ora ana liyane. Ya sudah, dia ditetapkan. Kalau mau voting ya silakan calonnya 3 misalnya. Calon 1, calon 2, calon 3. Sing milih calon siji siapa bae? Tunjuk tangan apa nek isin yang gulintingan dipilih. Oke, lanjut. Sebentar Mas Bek. Kelompok-kelompok ketua kelompok tani terdiri dari ketua kelompok tani dan ketua gapoktan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Misal di Desa Purwodadi ada gapoktan yang dibuat berdasarkan SK Bupati, ketuanya berhak. Atau yang ditetapkan berdasarkan SK Kades, ketuanya berhak. Oke. Tapi nek SK-nya ditetapkan oleh kelompok masyarakat tertentu, itu tidak berhak. Harus ketua. Ketua Pak. Suaranya tidak bisa. Ketuanya berhalangan, suaranya kita anggap hangus. Yeah. Ketuanya berhalangan, suaranya kita anggap hangus. Atau gini aja ya, ini supaya gampang, kita diskusi 2 arah. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja. Gue. Iya, oke. Ketua lembaga. Misalnya kelompok apa? Ya, 1 saja Pak. Ya, 2 itu hilang. Karena perbumnya ketua Pak. Tidak boleh diwakilkan. Dan aturannya, ini aturan yang benar. Ketua lembaga begini Pak, sebentar. Kita harus baca aturan secara komprehensif. Kalau kita bicara aturan secara menyeluruh, saya tidak mau menyalahkan desa ya. Karena tidak ada orangnya mungkin. Orang yang merangkap menjabat sebagai BPD atau pengurus di lembaga kemasyarakatan desa, dia tidak boleh rangkap jabatan di kelompok-kelompok lainnya yang berkaitan dengan desa. Itu ada aturannya. Terjadi ya untuk case atau kasus pilkades antar waktu ya dia hanya bisa memilih 1 suara. Dan 2 kelompok itu tidak bisa. Oke. Tapi karena saya paham, pilihannya kadang-kadang desa seperti ini kadang-kadang. Orang pilihannya kayak mending kelompoknya anak apa orang anak kayak gue tok Pak. Saya orang desa saya paham. Ya sing melo Karang Taruna ya gue tok. Sekaligus jadi ketua RT kadang-kadang. Nek wadonnya sekaligus pengurus PKK dan sebagainya. Nggih, ada pengurangan. Hilang. Karena aturannya ketua, Pak. Nggih. Oke. Oke, saya malah menyimpulkan berarti ana janjane mapping suara pada ki. Wis ngerti kayak gitu. Aduh gede gitu. Nah. Oh iya betul, enggak apa-apa. Ada lagi monggo? Nggih, monggo, Pak. Gugur. Makanya gini, saya sampaikan ke Pak Ketua BPD, pemilihan panitia kita sengaja buat fleksibel. Yeah. Di situ bunyinya unsur perangkat desa dan unsur masyarakat. Kalau bisa ketua lembaga kemasyarakatan desa, ya jangan dijadikan panitia. Yeah. Nek bisa arep perangkat desa, misal perangkat desanya 5 ada di panitia, misal itu kita ambil 7 ya. Yang 2 dari unsur masyarakat nggak masalah, Pak. Ya masa milih. Ya gini. Saya yakin kita nggak boleh pesimis, Pak. Saya yakin masih. Ya. Nah, gini. Justru itu kan pertimbangan tidak hanya satu. Gini. Pertimbangan tidak hanya satu. Dan kenapa saya katakan ketua lembaga kemasyarakatan desa
perlu dipertimbangkan untuk tidak menjadi panitia, karena suaranya tergerus. Jenengan nanti kesulitan juga menentukan harus ganjil, itu harus diperhitungkan juga. Harus ganjil ya, harus diperhitungkan. Kemudian nek bisa wong liya selain ketua LKD ya kenapa tidak? Nek wis langka maning nggih, pait-paitnya ngomong langka maning ya sudah jadikan panitia. Nggih. Gimana, Pak? Ya nek bisa sing liya ya sing liya. Nek kudu tan ora kena basane, tan ora kena kudu ki wis sing paling jempolan, ya sudah. Kita anggap suara dia gugur. Tidak apa-apa. Yang penting gini, yang penting penetapan jumlah peserta musyawarah desa itu dan nama-nama pesertanya ganjil dan disahkan. Disahkan dalam musyawarah desa. Di awal sebelum musyawarah itu kan disahkan. Untuk bukan ininya, peserta. Peserta, calon peserta. Jadi calon. Jadi gini, jadi tidak ada diskriminasi antar calon, Pak. Intinya seperti itu. Oke. Ini monggo, Pak. Hangus. Hak pilih. Iya. Ya gini, Pak. Digawe kepenak bae. Digawe kepenake ngene. Nek ana wong liya ya wong liya. Nggih. Nek ana wong liya ya wong liya, nek langka wis mbok pertimbangan desa kan ana beda-bedanya wong desa, Pak. Kadang-kadang ana pertimbangan weton bae ki wetone jumlah kliwon kudu kiye panitiane misalnya kayak ya monggo itu terserah desa. Loh, itu bener, Pak. Saya menetapkan 15 Desember sebagai hari pemungutan suara digugat oleh beberapa calon kades. Akhirnya orang salah, Pak, rebuk kliwon gitu. Loh, masalahnya di mana kan kayak gitu. Ya, intinya seperti itu. Jadi PAW ini kabupaten buat rambu-rambu. Tapi yang punya hajatan desa, Pak. Beda dengan pilkada serentak. Pilkada serentak desa melaksanakan. Yang punya hajatan kabupaten. Nggih, kalau ada apa-apa yang dievaluasi bupati. Kalau PAW yang menyelenggarakan desa, tugasnya bupati ngapa? Monitoring, memastikan keamanan, karo terakhir ngelantik kuwi tok. Anggaran kita tidak support. Nggih. Anggaran kita tidak support. Beda dengan pilkada serentak. Pilkada serentak anggaran hampir 70-80% dari kabupaten. Kalau ini anggaran desa. Oke. Ada pertanyaan lagi, Monggo, Pak? No, oke, rame, oke. Monggo, Pak, saya sambil. Panas banget, Pak. Ya. Nang lor adem banget kok. Tokoh agama itu seperti cinta, Pak. Definisi pastinya tidak ada. Cinta definisi aslinya kan nggak ada. Tokoh agama seperti itu. Cuma kita bisa merasakan bahwa beliau adalah tokoh agama, bisa. Nggih? Ini kita sepakat di sini, nggih. Tokoh agama itu seperti cinta, nggak bisa dikatakan tapi bisa dirasakan. Tadi intinya begini. Dalam musyawarah RT, nggih. Kan ini di sini ada forum musyawarah RT untuk memilih 2 orang yang akan ikut ke musyawarah RW. Di situ musyawarah RT sekaligus membahas 3 hal. Siapa tokoh agama sing arep diajukan saka RT-ne dhewek? Siapa tokoh perempuan sing arep diajukan saka RT-ne dhewek? Siapa tokoh pendidikan sing arep diajukan saka RT-ne dhewek? Oke. Di situ sudah disepakati 2 orang perwakilan yang ikut pengurus itu hanya sebenarnya tidak harus orang-orang yang dipilih itu. Cuma nanti jadi saksi. Artinya jadi saksi pengurus RT ikut musyawarah RW mengusulkan nama-nama itu. Jadi misal
RT 1 wis duwe jeneng tokoh agama Pak Misran, tokoh perempuan Bu Warijah, tokoh pendidikan Pak Sarkem misalnya ya. Dia ikut di musyawarah RW. Di musyawarah RW nanti tiap-tiap RT ditanyakan oleh ketua RW. Oke, sekarang RT neko calonnya siapa. Nggih, siapa. Oke, tapi dalam form RW, tapi kayak kiye nang RW dhewe kan ana dungdenge kiye. Pondok pesantren misalnya Pak Kiai. Sepakat kiye bae apa ora? Ya udah sepakat. Nggih. Misal kabeh RT milih wonge dewek. Kan ada pengurus RT, pengurus RW 3 orang yang ikut musyawarah, dia memilih. Kan akhirnya nanti ujung-ujungnya hasilnya pasti ganjil nggih. Pasti ketemu 1 orang. Tapi ya saya rasa kita sama-sama orang desa, di desa rasa kekeluargaannya masih kuat. Kami rasa tidak mungkin kalau forum-forum musyawarah RW itu akan boikot, artinya milih seka RT ne dewek-dewek ya ora. Nggih, Pak. Jadi nggih tokoh agama monggo, sing jenengan anggap tokoh agama sapa kayak gue. Saya tidak ada definisi untuk tokoh agama. Tergantung musyawarah RT. Monggo Pak, yang di belakang tadi, bapaknya dulu yang pakai peci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai pada pertanyaan dan setelah saya mendengarkan banyak pertanyaan, ini untuk mendasari itu yang akan pertama kali saya tanyakan supaya jelas semuanya. Bahwa kita di sini sosialisasi ini kan saya meyakini, mohon nanti dijawab langsung. Saya meyakini bahwa ini adalah sosialisasi perbub yang sudah diundangkan nggih Pak Dinsos. Nah, kalau itu perbub sudah diundangkan berarti ini bukan draft kan? Bukan draft ya. Ini yang menjadi dasar. Karena ini bukan draft, harusnya itu dari Dinsos Permades setiap detail implikasi dari ayat-ayat, poin dari ayat dalam pasal yang sudah diundangkan, harusnya ada instrumen, kriteria-kriteria yang mendasari bahwa pasal itu, ayat itu bergerak. Jadi tidak akan memunculkan polemik. Kalau seluruh jawabannya lisan, kelalen Pak lagi dicatat burung karo diwaca. Nah, ini jawabannya lisan. Gimana otak kita akan bisa menerima nanti perjalanannya urung kemrung sungai kunang desa. Satu. Nah, ini berarti bukan draft. Yang masukannya bagi dari kita BPD itu ada kriteria-kriteria yang menyertai yang sudah diundangkan. Jadi jelas semuanya. Jadi nanti kita tidak perlu bertanya lagi. Seandainya bertanya hanya ini kurang bagaimana. Tapi sudah jelas kriterianya. Kayak tadi tentang tokoh masyarakat, tentang surat pemilih. Lah ini kalau tadi ada, wah itu apa hangus. Ini kan di lisan kita. Dasar hukumnya hanya lisan. Nggih, saya jawab satu-satu atau langsung nanti, ya. Pak? Biar barangnya satu-satu ya. Ya, boleh. Jadi gini, Pak. Gini. Kita buka perbubnya detail, Pak. Betul. Di perbubnya detail, saya tidak ngarang. Ini bukan lisan saya. Kenapa saya jawab? Karena ada pertanyaan. Betul. Kalau kita mengartikan perbub secara letterlek, bahasa hukumnya letterlek apa yang tertulis, ya otomatis hangus. Penyampaian saya sama persis dengan apa yang ada di perbub. Betul. Kriteria tokoh masyarakat pun, kriteria tokoh masyarakat pun kita detail, Pak. Tokoh agama itu apa, tokoh masyarakat itu ketua lembaga kemasyarakatan desa. Betul. Kemudian ketika saya sampaikan di awal, kenapa kami tidak melimitatifkan tokoh agama sebagai ketua kelompok tertentu dan sebagainya. Kita sama-sama paham. Beda tempe mah beda rasanya gitu, Pak. Tempe Purwodadi karo Plana sama gede beda rasanya. Kami tidak mungkin limitatifkan di situ. Tapi saya rasa desa sudah bisa mengartikan ini secara detail. Tokoh agama siapa? Ya yang dipilih dalam musyawarah RT. Pemilihan musyawarah RT-nya seperti apa? Seperti ini sudah ada, Pak. Seperti itu. Jadi mohon maaf, perbub kami sebenarnya secara rigid sudah rigid. Tetapi memang ada hal-hal yang tidak mungkin kami atur limitatif atau melekat, Pak. Ya. Karena kami takut desa X bisa melaksanakan, desa Y tidak bisa melaksanakan. Seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Monggo, mau ada lagi. Oke. Yang kedua. Oke, terima kasih. Yang jelas jadi kita itu tidak
dalam menerima yang sudah diundangkan ini tidak ada konotasi-konotasi di pelaksanaannya. Nah, kalau yang seperti ini berarti masih ada konotasi, berarti kita masih ada beda pendapat. Akhirnya akan memunculkan satu polemik yang akhirnya menjadi konfrontir, kan begitu dalam implikasinya di pelaksanaannya nanti. Dan itu menyulitkan satu. Kemudian yang tentang suara tadi, kalau misalkan satu orang itu rangkap jabatan, katakanlah saya sebagai Gapoktan, saya juga sebagai ketua RT, saya juga sebagai ketua yang lain, 3, otomatis berarti ada pengurangan suara. Nah, dengan adanya pengurangan suara, padahal nantinya urutannya atau skemnya untuk mengambil di musdesnya harus ganjil. Kemudian kalau ada hangus itu berarti di musdesnya nanti pasti terkurangi suaranya. Iya ngger ganjile kue kedadean. Wis dilong ganjil, utane dilong genep. Dan kok ngelonge maning kepriwe, utane ngimbuine maning ke kepriwe. Kan seperti itu. Nah, ini paling enggak kalau misalkan itu sudah ada, ya tolong yang penting kalau memang udah rigid, kita mohon apa itu lampiran atau itu aturan tambahnya, tolong desa kami juga diberikan itunya apa aturan-aturan itu atau kriteria itu supaya kita tidak memunculkan konotasi-konotasi memahami setiap detail dari pasal-pasal itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak masukannya. Jadi begini, ini bagus sekali. Bagaimana kalau tidak ganjil? Oke, pertanyaannya bagaimana kalau tidak ganjil? Ini ada pasal. Unsur masyarakat lainnya diwakili setiap RW paling banyak 3 orang. Ini pasal ini untuk mengantisipasi ketika nanti jumlahnya ternyata genap. Oke. Jadi jumlah pemilihnya misal dari ketua LKD, tokoh masyarakat dan sebagainya sudah kita dapat 80 orang. Jumlah RT di Desa Purwodadi 10. 36 jumlah RW-nya 4. 40 berapa berarti? Ya genep maning ya. Ya gini aja, gini. Perbup ini saya sampaikan di awal sudah rigid Pak. Sebenarnya kita sudah antisipasi bagaimana kalau tidak ganjil dan sebagainya. Tetapi ketika pelaksanaannya di desa, ini pelaksanaannya di desa, karena ini perbup. Pelaksanaannya di desa nanti ternyata ada sesuatu. Misal orang ganjil genap, kemudian misal jenengan ragu ini dapat boleh mempunyai hak suara atau tidak dan sebagainya. Panitia silakan bersurat ke bupati. Karena yang menerbitkan perbup adalah bupati, jadi diskresi itu bisa jadi pegangan panitia dan desa untuk melaksanakan langkah-langkah berikutnya. Itu memang di situ. Oke. Jadi ketika di desa mengimplementasikan perbup ini ada kendala, silakan. Ya, tapi kami rasa sebenarnya ini sudah, gini Pak, perbup ini 5 tahun dari 2017 tidak digarap. Saya tidak tahu kenapa dari dulu tidak digarap. Kita mencoba mengkonsep sedemikian rupa, meskipun saya sampaikan di awal pasti tidak sempurna. Dan untuk ketidaksempurnaan itu kami masih membuka ruang ketika implementasi di desa untuk hal-hal yang tidak prinsip, untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Misal, bolehkah BPD memperoleh hak pilih? Itu tentu tidak boleh kita bolehkan. Atau perangkat desa mempunyai hak pilih, itu tentu tidak kita bolehkan. Tapi hal-hal misal setelah perhitungan dan sebagainya jumlahnya masih genap, apa yang kami lakukan itu masih boleh Pak. Itu masih bisa kita diskresikan di situ. Nah berarti itu kan harusnya ditambahkan di dalam atau adendumnya atau apanya lah, mungkin istilah sing lebih ya mungkin ini ketentuan peralihan ya, betul Pak. Itu ditambah, jadi kita sudah membaca pasal, membaca ayat itu kita langsung bisa on. Kan seperti itu. Iya. Nah ini kalau kita masih ada kritik seperti ini, berarti ini kan tetap belum fix. Padahal ini harus dilaksanakan langsung, pelaksanaan langsung jadi. Ini pilot proyek pertama. Pilot proyeknya adalah Desa Purwodadi, kan begitu. Ya. Jangan sampai menimbulkan satu
keberhasilan lah dengan adanya tidak kondusif. Soalnya mungkin yang di tingkat masyarakat kita sebagai pelaksana langsung itu akan lebih riskan karena berhadapan langsung. Kan seperti itu, Pak. Nah ini kami harap apa yang tadi panjenengan jawab itu ya sudah ada di dalam aturan itu, tapi diterapkan langsung. Misalkan kita di sini kan ada polemik, ada pertanyaan, ada beda paham. Berarti kalau supaya tidak beda paham, berarti aturan itu juga disertakan bentuk poin di dalam ayat ini. Gini Pak, gini, saya pendapat masukannya bagus sebenarnya. Cuma begini, mau tidak mau ini jalan dulu Pak. Perbup ini sudah diundangkan. Perbup ini diundangkan tidak mungkin dirubah tanpa dengan perubahan perbup. Oke, pertama itu. Tidak mungkin dirubah tanpa dengan perubahan perbup. Kalau panjenengan minta perubahan perbup nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Suwemani nggak apa-apa. Saya malah lebih senang PAW ini kita undur lagi nggak apa-apa. Ini kacamata saya monggo, mau gimana? Oke? Mau yang mana? Ya, pertama itu. Sebentar Pak, sebentar. Ya. Pertama itu. Kedua, perbup ini produk hukum, oke? Produk hukum yang dibuat oleh bupati. Artinya pejabat yang membuat produk hukum ini bisa melaksanakan diskresi. Ada yang namanya diskresi. Perbup Pilkades, oke? Perbup Pilkades serentak. Kita sudah membuat sedemikian rupa, tapi tetap ada celah. Pilkada serentak kemarin saya ceritakan, ada celah yang wis 6 bulan nang kono, yang wis duwe KTP, tapi yang ora tahu ngelaporna surat pindah meng desa. Yang ora bisa jadi pemilih. Dan desa menyampaikan menyurati ke bupati. Kami buat diskresi berdasarkan kondisi relevan atau existing saat ini. Surat pindahan sudah tidak wajib, maka dia berhak memperoleh hak pilih. Sama nanti dengan Purwodadi. Kami sudah berhitung tokoh masyarakat, LKD, kemudian unsur masyarakat lainnya sudah kami masukkan dan jumlah pemilihnya tidak ganjil, tidak genap. Misal ya, ini kan satu hal. Dari panitia melalui BPD lewat camat menyurati bupati. Mohon petunjuk kebijakannya mau seperti apa. Oke. Nanti ada diskresi dari bupati. Diskresinya seperti apa? Ya nanti. Berarti sebelum pelaksanaan harusnya ini kan sudah ada dulu kan seperti itu. Aturan itu sudah ada dulu. Masukan yang untuk ke kitanya, aturannya kan begitu. Kalau seperti ini kan berarti nanti kalau sudah terjadi misalkan nih, dari hitungan kita misalkan di desa Purwodadi, kemarin kita hitung-hitung kasar dengan Pemdes juga, kita ketemunya menggolong puluh loro. Di situ ada kemarin itu dasa Wisma itu wadon kabeh jumlah berapa? 85. Kemudian kalau itu ditambahkan ternyata ini berseberangan dengan peraturannya ya, berseberangan dengan peraturan yang perbup yang sekarang ini akan jadi masalah satu. Nah ini akan dipotong otomatis surat suara ini, ketemu hitungannya 82. Nah 82 berarti genap. Ini kan baru estimasi. Nah sebelum ini terjadi, tapi estimasi ini sudah ada, harusnya, tapi menurut kami loh, harusnya ini aturannya sudah ada sing ngadangi, mengcover kan begitu. Gini Pak, gini, sebentar Pak. Pilot proyek menjalankannya barang ngurung sempurna. Gini. Berjalan kan begitu. Bentar Pak, bentar. Saya sebut pilot project itu kan bahasa saya. Pertama bahasa saya. Filosofis aturan PAW muncul dari mana? Dari aspirasi masyarakat. Pertama itu. Masyarakat desa yang kepala desanya kosong. Oke. Termasuk Purwodadi, termasuk Plana, termasuk mana aspirasinya dari situ. Kami menyusun perbup, ini sampai fasilitasi provinsi. Saya sebutkan, ini pertama Pak, pasti ada celahnya. Kita ngerubah perbup tidak mungkin. Tapi dalam pelaksanaannya, 7 hari sebelum pelaksanaan, BPD wajib melaporkan kepada Bupati. Oke. Tidak mungkin Bupati nanti tidak menugaskan ada yang memonitoring proses itu. Ketika kita membuat aturan sebelum ini dilaksanakan, apakah di Plana, apakah di Karangkemujing mengalami hal yang sama? Kan tidak. Kita tidak bisa seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini kan kondisi lex spesialis yang terjadi di desa Purwodadi nantinya ketika tidak ganjil ternyata. Ya monggo, dari BPD atau dari kecamatan menyurati Bupati. Kami akan melaksanakan pilkades antar waktu. Tapi berdasarkan ketentuan pasal sekian Perbup 70 tahun 2021, peserta musyawarah kami genap. Tidak ganjil.
Nah, mohon kebijakan terkait hal tersebut. Kebijakannya bisa dua, Bupati. Nggih. Pertama, musyawarah desa diizinkan dengan peserta genap dengan ketentuan lanjutan. Nanti ketika perolehan suara draw, maka akan perhitungan apa seperti itu misal. Atau diskresi kedua, pemimpin musyawarah diberikan hak suara. Bisa seperti itu, Pak. Tapi kami tidak mau limitatifkan di Perbup di awal. Nggih. Karena kalau kita limitatifkan di Perbup di awal, otomatis Pak Ketua BPD duwe suara. Ketika dia punya suara dari awal, dia tidak akan netral, Pak. Mensreanya jaganya supaya dia tetap netral sampai akhir. Tapi nanti ketika dalam prosesnya ternyata ditemukan seperti itu, ya nanti siapa? Yang paling netral ya PJ. PJ-nya kami berikan hak suara, Pak. Seperti itu. Ya, Pak. Oke. Ini Tapi terima kasih. Bagus buat kami. Jadi, terima kasih, Pak. Terima kasih. Setidaknya jadi kita kan terbuka wacana kita. Gitu. Pak Jadi, Sinten ya, Pak. Pak Sinten. Terima kasih, Pak. Ini masukannya bagus. Nyong lebih kepikir di Surabaya sih, Dek. Cuma enggak, ya artinya sebenarnya kami mensimulasikan. satu lagi ini, Pak. Nggih. Tadi ada yang disampaikan misalkan draw di Sepasal juga ada draw. Nah, ini draw mungkin hitungan draw-nya misalkan ini terjadi 1 2 3 4. Sing draw kuwi dihitungnya sing 3 4 goleti juara 3 nih, jadi calon yang ketiganya, atau penilaiannya itu keseluruhannya draw-nya itu. Nah, terus nanti kami mohon sekali setelah ini apa yang menjadi pertanyaan kita, masukan dari masyarakat ini, tolong kita diajari di sing arep ditakokna kok ki sing ngaring bupati, kok ki sing ngaring dinsos, supaya kita tidak salah langkah. Betul. Karena bahaya sekali. Terutama ki engko Pak Babin Sane, Pak Babin Kantipmas iki kerja keras banget. Seperti itu. Terutama efeknya adalah yang di Pemdesnya lenyong arep dijodohkena mangen bojone deneng ora ditidoki nyong ora dimiliki dulurku bisa. Terus masyarakat juga seperti itu, banyak poloping ini. Saya hanya mewakili suara itu. Paling tidak kalau misalkan kita nanti diajari ini loh yang insidentil, bahwa Desa Purwodadi punya kriteria khusus yang akan ditanyakan ini sebelum melangkah supaya meminimalis resikonya. Terima kasih. Monggo. Lanjut aja, Mas, lanjut dulu. Nanti lanjut. Gini, Pak. Yang pertama, ketika draw yang dihitung hanya draw nomor 1 dan nomor 2. Misal calonnya 4. Ini beda case dengan pemilihan delegasi tadi ya. Delegasi tadi clear, tidak boleh ganjil, tidak boleh genap. Jadi kalau masih genap, desa monggo koordinasi ke kabupaten. Nah, ini kan sudah ganjil. Ketika sudah pemilihnya sudah ganjil, calonnya ada 3 misal. Nomor 1, 2, 3, perolehan nomor 1 dan nomor 2 beda. Nomor 2 dan nomor 3, draw. Nomor 1 otomatis kita tentukan sebagai calon kepala desa terpilih. Tapi dilalah nomor 1 dan nomor 2 draw. Nomor 3 gugur. Nomor 3 kita gugurkan pemungutan suara ulang. Itu kan jumlahnya ganjil. Nomor 1 dan nomor 2 dipilih ulang. Seperti pemilihan bupati sebelum 2014, Pak. Seperti itu. Jadi draw nomor loro, nomor 3, nomor 4 tidak dihitung. Yang dihitung hanya draw nomor 1 dan nomor 2. Seperti itu. Iya, Pak? Oke. Lanjut. Yos jam rolas, arep makan siang. Jadi sebenarnya belek maning, Mas, belek. Mau tekan ya. Lanjut. Nah ini ya, musyawarah RW untuk menentukan perwakilan tokoh agama, tokoh pendidikan, kelompok perempuan dan unsur masyarakat lain dilaksanakan dengan peserta dari perwakilan semua RT di wilayah rukun warga dimaksud yang terdiri dari pengurus RW, pengurus RW, Pak. Perwakilan RT-nya tadi itu pengurus RT dan 2 orang masyarakat yang dipilih. Dan 2 orang unsur masyarakat yang dipilih dalam musyawarah tingkat rukun warga, rukun tetangga yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani peserta. Jadi intinya ada berita acara ditandatangani oleh peserta musyawarah RW dan daftar hadir.
Kemudian peserta musyawarah desa berjumlah ganjil disepakati bersama antar BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Oke. Seperti itu. Jadi kuncinya ganjil. Oke, Pak. Kuncinya ganjil seperti itu. Lanjut. Nah, ini tahapan pelaksanaan musyawarah antar desa, musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu. Intinya yang pertama dipimpin oleh BPD. BPD memimpin mengesahkan calon kepala desa antar waktu desa Purwodadi nomor 1 sampai sekian ditetapkan, atau kalau belum ada nomornya saudara. Karena kan kita pemikirannya mau musyawarah mufakat dulu, Pak. Jadi belum kita kasih nomor dulu. Calon kepala desa antar waktu desa Purwodadi ABC misal. Kemudian saya sah. Setelah disah, dibuka proses musyawarah desanya. Prosesnya ditanyakan oleh ketua BPD. Mau musyawarah mufakat atau mau dengan pemilihan? Ditawarkan. Musyawarah mufakat.